inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berbuat demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, ataukah juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, laki-laki dan perempuan, dan makan minum serta mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi siapa saja yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang seharusnya mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Siapa saja yang diberi banyak, banyak pula dituntut dari dirinya. Dan siapa saja yang dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut dari dirinya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari-saudari yang terkasih, Injil yang kita dengarkan hari ini mengajak kita yang dihadirkan di dunia ini tidak hanya fokus nyaman dalam situasi kita di dunia ini saja, karena jelas bahwa pada saatnya nanti kita akan meninggalkan dunia yang fana ini dengan segala apa yang Tuhan percayakan kepada kita atau Tuhan anugerahkan kepada kita, apapun itu bentuknya.
harta, kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, bahkan nafas kehidupan kita. Setelah peziarah kita di dunia ini berakhir, Tuhan sudah menjanjikan sebuah tempat, atau kita sering menyebutnya dengan surga. Dan semua orang yang hidup di dunia ini pengen nanti kalau meninggal masuk surga. Dan memang itu kehendak Allah. Itulah cita-cita Allah, itulah visi Allah, agar manusia semuanya mengalami keselamatan yang sejati, keselamatan yang kekal. Dan keselamatan sejati dan kekal itu hanya ada di dalam diri Allah sendiri, Sang Empunya seluruh dunia dan alam ciptaannya, termasuk kita manusia. Nah, kerinduan kita ini Yesus mengingatkan kepada kita agar kerinduan kita semasa di dunia ini untuk nanti setelah meninggal dunia masuk surga. Yesus mengingatkan kita agar selama di dunia ini kita menjadi orang yang siap sedia, berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan berarti kita hanya duduk manis menantikan saatnya itu datang, kita dipanggil Tuhan, tidak. Tetapi berjaga-jaga berarti kita mengisi hari-hari kehidupan kita dengan mewujud nyatakan apa yang telah kita imani. Dan kita semua beriman akan Kristus, sang jalan, kebenaran, dan kehidupan ini. Dan Kristus, sang jalan, kebenaran, dan kehidupan itu, Dia sudah memberikan pengajaran kepada kita. Dan pengajarannya kalau mau disingkat hanya singkat dua, ya. Mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, artinya secara total, tidak setengah-setengah, ya. Dan mencintai sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Itu saja sebetulnya yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita di tengah dunia ini. Dan untuk melakukan itu, Tuhan memberikan kepada kita sarana. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. Sarananya apa? Banyak. Mulai dari nafas kehidupan ini juga menjadi sarana bagi kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan hanya mengejar hal-hal dunia ini saja. Kekayaan, kedudukan, pangkat, dan jabatan itu juga menjadi sarana bagi kita untuk mencintai Tuhan dan sesama. Bukan malah sebaliknya. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta kekayaan, kepandian, dan semuanya itu menjadi fokus kita. Lalu kita terjerat dengan itu semua. Maka Yesus tadi kan mengatakan, kumpulkanlah harta yang tidak akan diambil oleh pencuri. Ya. Kayaknya Tuhan baru WA itu ya. Ya. Tuhan mengajak kita, Yesus mengajak kita untuk mengumpulkan harta di surga. Caranya ya tadi, dengan sarana-sarana rahmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun relasi yang akrab, yang dekat dengan Tuhan, dan juga mewujud nyatakan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, bacaan-bacaan hari ini menjadi peneguh bagi kita. Ada banyak contoh orang-orang mulai dari perjanjian lama yang percaya akan Tuhan. Iman mereka akan Allah itulah yang menjadi dasar. Dan kita semua yang hadir di sini beriman dan percaya kepada Tuhan. Maka iman itu harus diimbangi dengan amin. Amin itu adalah apa yang kita lakukan atas iman kita. Kepercayaan kepada Allah diwujud nyatakan dalam tindakan yang konkret.
Tindakan konkretnya apa? Tadi, mempergunakan sarana-sarana yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati secara total dan mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri. Maka mari saudara sekalian kasih, kita bersyukur atas sarana-sarana yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk mencintai Tuhan secara total, tidak setengah-setengah, dan mencintai sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dan di sanalah kita akan mengalami apa yang Tuhan sediakan kepada kita, terlebih setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Kemuliaan abadi di surga bersama dengan Kristus yang kita imani, Kristus sang jalan, kebenaran, dan kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari saudara sekalian kasih,